ketemu lagi di Ngobrol di Kelas bersama saya Nabila, dan hari ini kita bakal ngobrol di kelas bersama Kang Kois sebagai part of team founding ya dari Bobobox. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong dijelasin dulu Bobobox itu apa sih? Oke, langsung ya deh. Ya. Jadi Bobobox itu awal mulanya adalah ya kalau kita ngomongin dari sisi produk kita adalah telkapsul ya. Cuma kalau misalnya kita punya visi itu adalah kita menjadi solusi recharging atau recharging solution untuk semua orang. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas istirahat yang pada akhirnya untuk kualitas hidupnya mereka gitu. Jadi dimanapun dan kapanpun kayak gitu. Itu untuk Bobobox. Dimana sekarang produk awalnya itu tuh adalah si kapsul hotel itu gitu. Jadi singkatnya Bobobox ini adalah hotel kapsul gitu ya, untuk yang menyediakan tempat untuk recharge gitu. Salah satu tagline-nya mungkin. Iya, salah satu produknya. Salah satu produknya. Kalau tadi kan kita udah tahu nih sedikit Bobobox itu adalah apa. Nah, mungkin kita pengen tahu dulu kali ya dari Kang Kois ini kan tadi adalah part of founding team dari si Bobobox ini. Apa ada ini nggak sih, maksudnya kayak kenapa akhirnya memutuskan untuk ini kan satu startup yang baru gitu ya di Kota Bandung. Apa yang akhirnya memutuskan buat berani untuk membuat startup ini bersama tim yang lainnya? Apakah memang ada basic bisnis yang akhirnya ngedorong Kang Kois ini buat kita buat bisnis nih sebagai kayak sesuai sama basic pendidikannya, atau memang kayak dari keresahan yang terjadi atau dari keunikan yang ada di Kota Bandung kayak gitu? Oke, mungkin kalau nyeritain awal mula, saya bakal coba mulai dari sebelum Bobobox dulu mungkin ya. Jadi kalau mundur lagi nih ke sekitar 5 tahun ke belakang, saya dulu sempat fokus ngebangun satu clothing bisnis ya, atau apparel bisnis. Yang dimana itu kurang lebih berjalan selama 3 tahun. Di situ pun juga banyak yang dialami dari sisi gimana sih cara kita ngebangun dari awal, terus strugglingnya gimana, terus sampai kayak bertemu dengan isu-isu internal gitu yang kayak dengan partner gimana dan lain sebagainya, sampai ketika menuju kelulusan banyak pertanyaan-pertanyaan muncul ya di kepala tuh kayak oke, next stepnya mau apa nih, beres lulus tuh harus apa, harus gimana, apakah mau langsung terjun ke dunia corporate atau tetap mencoba struggling lewat membangun sebuah bisnis gitu. Nah, balik lagi ya, mungkin hal itu tuh nggak 1-2 orang aja yang ngalamin, tapi banyak banget orang yang questioning sama dirinya sendiri itu bisa melangkah sampai mana gitu. Sampai akhirnya menuju kelulusan, saya bulat untuk mungkin belum sekarang nih untuk langsung terjun ke dunia corporate atau ibaratnya kayak langsung kerja di sebuah perusahaan yang memang sudah resmi gitu. Di situ saya memilih untuk apapun nanti setelah lulus, yang bakal saya coba fokuskan itu adalah membuat sesuatu dan masih belum tahu. Jadi lebih kayak will-nya ada nih, keinginannya ada, terus tapi untuk bisa kesana tuh masih belum tahu gitu caranya gimana, apa yang mau dibuat. Terus salah satu bottleneck-nya atau mungkin barrier dari diri sendiri pun juga minim experience. Apa sih waktu itu saya sendiri kan kuliah waktu itu di Unisba gitu, lulusan Unisba yang mungkin secara jurusan komunikasi, apa sih yang saya pahamin soal bisnis itu masih minim banget. Sampai satu waktu saya ketemu dengan teman lama. Di situ saya dikenalin dengan temannya. Di situ singkat cerita saya cuma sharing ya, lebih banyak sharing kayak apa sih yang udah dilakuin selama ini segala macam. Sampai kurang lebih 1 minggu 2 minggu berikutnya saya dikontak lah, tertarik startup enggak. Nah, waktu itu ketika ditanya kayak gitu tuh yang terlintas lebih ke startup nih. Jadi apa sih dulu 2017 yang saya tahu soal startup pun juga nggak banyak itu. Yang mungkin saya tahu lebih kayak ada Gojek, ada Traveloka dan lain sebagainya yang memang sudah punya perjalanan yang bagus dan sudah dikenal gitu dengan produknya gitu. Karena memang mengubah behavior atau jadi kebutuhan banyak orang gitu kan. Nah, dari situ ayo mas boleh, akhirnya dipertemukan. Nah, dari situ idenya tuh udah ada gitu dari sekarang yang jadi CEO-nya lah gitu. Di situ ngobrol gimana kita bakal bikin produk seperti A, seperti B, seperti C, gini. Kita tujuannya, visinya adalah ini.
satu hal waktu itu yang di pikiran tuh adalah oke, ini apa ya. Jadi balik lagi ya, kita coba flashback ke belakang juga, yang saya lakukan selama 3 tahun ketika kuliah, itu selain kuliah ya udah hanya berkecimpung di dunia usaha tentang aparel atau clothing gitu. Sampai tiba-tiba di satu waktu ini saya tiba-tiba dapat dengan pertanyaan dan pernyataan banyak tentang produk yang mau dibuat ini. Yang saya cuma bisa lakukan pada saat itu adalah kayak oke, let's see aja gitu bakal gimana, dan ini kayaknya bakal seru. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa sih waktu itu percaya, lebih ke pertama karena polos juga ya waktu itu, punya keinginannya tapi nggak tahu cara dapetinnya kayak gitu. Sampai akhirnya udah kita coba jalanin, di situ akhirnya mulai ketemu dengan founding team yang lain gitu. Jadi kalau kita ngomongin founding team sendiri juga di sini memang secara latar belakang beda. Jadi mostly dari tim pertama saat itu semua itu angkatan 2008-2009 ya. Jadi udah S2, terus kampusnya pun juga ITB gitu. Saya sendiri itu kan jadi jiper gitu Pak. Oke, gue bisa nih. Terus gimana nih buat bisa minimal punya pola pikir yang sama, cara berpikir yang sama, atau problem solving yang minimal bisa mengejar gitu ke sana. Nah, dari situlah awal mula struggling Bobos dimulai. Jadi di situ kita udah mulai kumpul, di situ kita udah mulai pada akhirnya decide kita tuh mau bikin produknya kayak gimana. Dan basically kita nggak ada yang punya kemampuan-kemampuan yang memang sudah dibutuhkan gitu, kayak misalkan produk desain atau misalkan tech atau misalkan apa. Jadi di sini semua kita palu gada gitu. Kita sini bareng-bareng kayak belajar coba kita bareng bikin kayaknya ini, semuanya. ya. Coba bikin desainnya ini ya sebisanya kita. Jadi pada akhirnya kita pun juga harus mau nggak mau mengusahakan ya otodidak lah, atau misalkan ya lebih mendalami hal-hal yang baru juga gitu pada saat itu. Nah, sampai akhirnya kita di bulan September Oktober di situ kita udah mulai membangun dari produk yang pertama itu di Hotel Nilen Cipaganti ya. Jadi kebetulan memang di situ kita dapat izin untuk bisa ngebongkar satu kamar hotel di Cipaganti. Kita bongkar satu kamar untuk pada akhirnya kita install si pods-nya. Hingga akhirnya itu tuh rampung di bulan Desember. Jadi kita tuh di situ fokus dulu ngebuat prototype untuk satu box, 2 kamar, si kapsulnya. Untuk pada berikutnya kita langsung mulai coba go to market. Jadi yang kita tes ada nggak sih yang mau nginep di kapsul, terus gimana sih, ada komplain nggak, terus apa sih sebenarnya harus diimprove dan segala macam. Jadi kita selama 1 bulan dari Desember ke Januari akhir itu adalah kita lakukan market research dan trial produk gitu untuk gain insight lagi. Nah, surprisingly di akhir Januari itu memang secara performa itu okupasinya bagus gitu. Jadi secara okupasi kita hit di 90 sekian persen gitu. Yang memang secara kebutuhan berarti akan secara needs itu tuh ada gitu sebenarnya dari market. Tinggal gimana nih kita ngemaksimalinnya dan proof dengan konsep yang lebih besar lagi gitu. Nah dari situlah akhirnya kita coba mulai ke Pascal. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dari story produknya ya kurang lebih kayak gitu, kita mulai prototype, terus kita mulai ke Pascal itu sebagai cabang berarti pertama. Tempat pertamanya itu di Pascal ya? Tempat pertama di Pascal. Di Pascal. Kalau prototype pertama di Cipaganti. Cipaganti tempat yang udah nih. Jadi semuanya itu nggak cuma satu kamar gitu di Pascal. Nah, kalau dari perjalanan panjang ke sana tuh sebenarnya ya secara personal experience pun juga nggak sesimpel itu ya. Banyak suffering di dalamnya lah gitu, banyak pahit-pahitnya juga gitu yang memang dari question pertama apa nih kedepannya mau ngebangun apa bareng-bareng sama siapa, sampai ketika ngebangun tuh juga pertanyaan misalnya gue tuh sampai mana nih kuatnya gitu. Jadi banyak pertanyaan ketika pada akhirnya kita alhamdulillah berhasil gitu deliver si prototype pertama ini. Jadi contoh misal kayak apa yang kita coba lakukan di sini, selain kita belum pada bidang kita nggak ada yang punya skill misalnya kayak produk desain dan lain-lain ya, yang memang pada akhirnya masing-masing harus bisa struggling juga di situ, dimana kondisi masing-masing ya anggaplah kita mulai dari bulan Agustus
produk itu baru selesai di bulan Desember. Kita baru selesai Itu Agustus market 2017 test. Ya, berarti. kita baru selesai market test itu di bulan Februari lah ya. Dan baru start itu di bulan Maret. Berarti kurang lebih kita melakukan aktivitas prototype ini tuh selama, atau bootstrapping ini tuh selama 6 bulan gitu. 6 bulan dimana kondisi kita di sini tuh semua juga dari sisi finansial pun juga lagi ya kita semua fokuskan ke sini gitu. Yeah. Jadi nggak sekali dua kali yang kita tuh akhirnya melakukan apa semua bareng-bareng gitu. Karena balik lagi gitu, yang waktu itu kita percaya itu adalah ini tuh bisa jadi solusi untuk orang-orang gitu, untuk kualitas tidur istirahat dan lain sebagainya tadi gitu. Jadi sebelum kita pada akhirnya bisa menjadikan ini, itu tuh nggak sesimpel itu gitu. Jadi banyak banget perjalanan pahit manisnya di dalamnya. Karena namanya juga startup ya, maksudnya kayak kita tahu lah, mungkin sekarang kan lagi zaman nih yang Drako startup itu, kita awalnya yang belum banyak informasi tentang startup tahun 2017 gitu, dan kita sendiri sekarang juga baru tahu nih tentang startup, maksudnya baru mulai lebih booming lagi gitu di 2 tahun ke belakang mungkin ya, kita tahu gitu namanya startup kan kayak tidak manis di awal gitu, emang harus membangun dari nol, dan mungkin rugi dulu kali ya di awal, belum yang langsung bisa untung, belum bisa dapat keuntungan yang langsung besar gitu namanya startup. Tapi memang akhirnya modal utamanya harus berani kali ya, kayak untuk, maksudnya kayak tadi Kang Kois bilang juga kan, modalnya maksudnya awalnya mikirnya polos, yang penting kayak ya join ke tim, terus belajar bareng-bareng di situ, walaupun nggak semuanya punya skill yang dibutuhkan, tapi akhirnya ya memang modal berani itu akhirnya bisa membangun si Bobobox ini gitu kali ya Kang. Iya, sebenarnya sih prinsip utamanya komitmen ya. Kalau misalnya ngebuat sesuatu ya kita tuh komit nggak sih ketika ngebikin ini gitu. Jadi jangan sampai ketika kita ketemu satu masalah A, B, C gitu, ya sebesar atau kecil masalah itu masih bisa di solve gitu. Jadi kalau kita ngomongin komitmen tuh bakal banyak banget godaan sama ya challenge-nya lah gitu, untuk menguji benar-benar kita tuh komit nggak sih sama apa yang kita believe ini gitu. Jadi ya, dan itu mungkin berlaku nggak cuma ketika kita ngomongin bangun startup ya, bangun apapun. Maksudnya konteks di sini ketika kita kerja di sebuah perusahaan, atau ketika kita mendalami sesuatu gitu, skill atau yang kita pengen dalami, ya pada akhirnya kan juga ngomongin komitmen. Iya, kalau kita nggak benar-benar komit, ya nggak akan bisa gitu. Iya, bisa mungkin cuma short term. Apalagi ini kan gak cuma satu orang gitu, maksudnya ini tim gitu, benar-benar harus komitmen satu sama lain gitu ya. Di dalam tim ini emang harus penting kali ya, membangun satu startup yang memang bisa dibilang masih tahun 2017 tuh hotel kapsul di Bandung tuh kayaknya masih masih jarang gitu, masih hal yang baru kali ya dan mungkin di Indonesia juga gitu si hotel kapsul ini. Mungkin tadi kan udah jelasin nih kayak Bobobox ini gimana sih awal mulanya ngebangunnya, perjuangannya kayak gimana, apa sih yang ngebuat akhirnya kayak oke, pede nih untuk ngebuat Bobobox gitu, walaupun memang sebenarnya mungkin konsep si hotel kapsul ini mungkin sebelumnya udah ada, tapi kayak apa sih keunggulan dari Bobobox yang ngebuat tim dari Bobobox sendiri tuh yakin gitu untuk membangun Bobobox? Oke. Jadi kalau kita ngomongin hotel kapsul itu kan sebenarnya hotel kapsul itu udah ada di tahun 76 ya, di Jepang gitu ya, memang jadi start point-nya lah. Nah, ya memang seiring waktu berjalan itu secara desain produk, terus secara ya bentuk dan lain sebagainya itu nggak pernah berubah. Nah, itu disitulah kita coba melihat sebuah peluang gitu, dimana di tahun 2017-2018 pun sendiri, 2017 lah tepatnya, 2016-17 tren kapsul itu Indonesia udah mulai naik. Jadi awal mulanya itu kan dimulai dari, mungkin kita pernah lihat bentuk kapsul yang seperti space box dan lain sebagainya kan. Dan itu pada saat itu tuh sudah mulai masuk ke Indonesia. Situ kan lihat, ini ada chance besar banget nih, dimana kita bisa mendisrupt market yang tadinya itu ada dua ya, kalau kita ngelihat market bintang 4 ke atas, atau ya bintang 3 ke bawah atau budget gitu. Nah, kita tuh bisa jadi jembatannya nih dari budget itu, dimana kebutuhan orang pada saat itu hingga saat ini itu udah mulai berganti gitu, atau behaviornya orang. Kalau misalkan dulu stay di hotel itu masih pakai TV, nonton TV, terus masih menggunakan fasilitas-fasilitasnya, sekarang tuh lebih banyak orang datang ke hotel
naruh barang Cuma buat istirahat doang, terus habis itu pergi. cabut lagi Iya. gitu. Cabut lagi tuh kayak ya dia pasti bakal keliling untuk coba lokal kulinernya ada apa, atau mungkin dia coba city strolling dan lain sebagainya. Jadi behavior itu yang kita notice, dimana di situ pun kita ngeliat peluang. Makanya hotel kapsul ini pun yang kita pada akhirnya propose sebagai produk pertama, selain menjadi solusi untuk millennials atau centennials, juga dari segi bisnis pun juga sebuah solusi, karena kita memaksimalkan dari sisi area dan cost-nya gitu. Dari sisi area apa, di sini kita punya beberapa konsep yang sharing gitu, yang dimana kita nggak butuh hal-hal yang pada akhirnya nggak dicari gitu kan sama customer itu. Mungkin ada yang nyari cuma belum dimaksimalkan atau tidak dipergunakan lagi. Kayak dari situlah kita mulai berangkat, di mana Boboibox jadi solusi untuk market ini kayak gitu. Nah, apa sih yang bikin kita yakin berikutnya itu adalah dari sisi produk ya. Jadi pertama di sini kita coba improve dari produk yang tadinya orang tuh kalau lihat kapsul itu nggak punya privacy. Maksudnya kalau kita coba lihat privacy seperti apa yang didapat itu, ada nggak sih dulu tuh kapsul yang punya pintu sama? Biasanya emang Tirai. terbuka gitu ya, misalnya atau tutupnya tirai doang gitu ya. Se-sharing-sharingnya kapsul itu secara privacy ya kita cuma bisa tutup tirai gitu waktu itu. Ya selain tirai mungkin memang sudah ada yang menerapkan pintu slide segala macam, cuma kita di sini masih merasakan noise yang cukup terdengar gitu dari sebelah dan segala macam kalau istirahat, kalau misalkan mungkin ada menegur, mohon maaf. Nah, lalu yang kedua itu dari segi keamanan ya, selain privacy ya secure-nya kayak gimana, karena kita bawa barang, kalau misalkan kita konsep sharing dan kita sendiri belum bisa memfasilitasi area private tadi, orang tuh punya behavior yang dimana ketika barangnya jauh itu tuh khawatir. Iya, Jadi ketika kita istirahat pun juga kita tuh istirahat cuma pasti kepikiran gitu, ini gimana ya barang gue di luar aman gak ya dan segala macam. Terus yang ketiga di sini yang kita yakinin adalah dengan kita bisa memposisikan pricing point yang bagus, ini bisa jadi solusi banyak orang juga kayak gitu. Jadi yang pertama ya pasti dari sisi secure-nya, privacy, terus dari sisi harga yang memang affordable gitu. Jadi bisa dari market manapun gitu yang bisa membutuhkan Boboibox kayak gitu sih. Iya sih, karena memang maksudnya sekarang memang kebanyakan orang pergi keluar kota pasti ada satu tujuan kan. Jadi kalau hotel tuh pasti biasanya malam buat tidur doang. Jadi memang bener sih kayak jadi solusi untuk orang-orang yang kebanyakan orang-orang yang memang memilih untuk hotel itu hanya untuk singgah, naruh barang, tidur, habis itu pergi lagi. Bener. Nah, selanjutnya nih, ini kan tadi bilang Boboibox ini mulainya ada pertama di Bandung nih, di Pascal. Sekarang udah di mana aja sih Boboibox ini? Karena kan kalau aku lihat Boboibox ini salah satu bentuk bisnisnya franchise kan. Berarti kan udah ada di berbagai tempat nih. Sekarang ini Boboibox ada di mana aja? Sekarang itu udah ada di Bandung, Jakarta, Semarang, Solo, Jogja. Jadi kalau misalkan dari total cabangnya itu sekarang udah ada 13. Dan ada 2 lagi menyusul, itu di Bekasi sama di ITS Kuningan, Jakarta. Targetnya adalah tempat yang jadi tujuan wisata kah, atau kayak Jogja, mungkin Semarang, itu kan tempat wisata atau gimana? Kalau misalkan kita nargetin lokasi, pasti nargetin seluruh Indonesia ya. Cuma memang kita utamakan pasti adalah memang bisa sesuai dengan marketnya seperti apa gitu. Kalau misalkan kayak di Jogja, kita melihat potensinya dari mana? Dari wisatanya. Ya, Kalau misalkan kita di Jakarta, kita melihat dari potensi apa area bisnisnya. Ya, kayak di sini banyak orang-orang yang cukup struggling nih, kerja dari Tangerang, rumahnya di Tangerang, kantornya di Jakarta gitu. Yang dimana harus melakukan perjalanan yang nggak lama banget, tapi melelahkan gitu. Jadi cukup painful lah untuk bisa commute di area tersebut. Nah, jadi kita menyesuaikan dari sisi lokasi-lokasi tersebut marketnya seperti apa. Ada satu sistem yang menarik, tadi mungkin kita juga sempat ngobrol ya di awal tentang sistem yang dimiliki sama Boboibox ini adalah sistem IoT, Internet of Things. Itu tuh apa sih, Kang, boleh dijelasin nggak? Jadi Internet of Things ini tuh intinya adalah kita coba mensimplify proses yang cukup panjang, proses manual yang cukup panjang itu dalam satu solusi, yaitu si aplikasinya gitu, atau dalam teknologinya itu gitu. Nah, contohnya kalau misalkan kita implementasi di Boboibox itu apa? Jadi kita bisa melakukan pencarian hotel, reservasi hotelnya, payment, hingga check in dan check out dari apps gitu. Jadi
ketika kita datang ke hotel itu kita nggak akan diberikan kunci fisik. Jadi semua sudah ada di aplikasi. Jadi untuk masuknya sendiri itu akan menggunakan QR code. Aplikasi Bobobox sendiri ya. Jadi untuk masuknya itu akan menggunakan QR code. Lalu ada apa lagi sih di dalamnya? Di dalamnya itu kita bisa setting mood lamp sesuai moodnya kita masing-masing gitu atau yang kita suka. Terus ada apa lagi sih di dalam potnya? Di dalam potnya pun kita bisa setting menuju Bluetooth music ya, atau Bluetooth speaker gitu. Jadi kalau kita mau beraktivitas sambil dengar lagu gitu, tapi pengen agak sedikit keras gitu, nggak mau dari HP ya bisa pakai Bluetooth speaker. Terus untuk buka kuncinya pun juga semua bisa dari aplikasi dan bipad di dalamnya. Jadi Internet of Things ini tuh kita menghubungkan secara langsung menuju kebutuhannya gitu lewat si aplikasi. Lebih simpel, lebih praktis ya. Memang lebih, misalnya semua siapa sih sekarang yang tidak menggunakan device untuk jadi solusi, dan ini emang jadi solusi yang cukup praktis juga digunakan di Bobobox ya, si IoT, sistem IoT ini. Terus ada lagi kan tadi kalau diceritain kan memang dari awal si Bobobox ini dibangun kan memang banyak tantangannya ya, banyak ups and down-nya pastilah namanya bisnis. Kalau sekarang nih setelah kita anggap udah lumayan settle lah si bisnis Bobobox ini, udah punya franchise di beberapa tempat, ada nggak sih tantangan khusus dari Bobobox untuk sekarang ini? Kalau challenge yang pasti sih COVID ya. Iya, karena selama COVID ini masih berlangsung, secara performa pasti sangat fluktuatif ya. Pasti bisa bagus banget, pasti bisa struggling banget. Yeah. Nah, jadi yang memang challenge utama sih sebenarnya tetap dari COVID. Kondisi COVID ya, karena maksudnya ini COVID nih, biasanya orang-orang kan sekarang lebih menjaga jarak gitu. Sedangkan kalau di hotel kapsul kan memang lebih istilahnya walaupun ada privacy, ada batas segala macam, tapi kan dekat-dekatan gitu ya, itu cukup mempengaruhi si Bobobox ini sendiri ya. Sebenarnya kalau dari sisi privasi ya, itu malah jadi satu keuntungan atau kelebihan yang kita punya gitu, atau diferensiasi yang bagus. Karena di sini kita bisa memberi space dengan antar guest gitu. Jadi masing-masing guest itu nggak bisa bertemu secara langsung karena di ruangannya pun juga tertutup gitu kan. Ya gitu sih, paling kalau misalkan dari sisi privasi mah masih aman. Cuma memang wisatawan sekarang emang berkurang lah ya, kemana-mana, mobilisasi juga berkurang, jadi mungkin itu kali ya tantangan utamanya. Ya, wisatawan pasti berkurang. Ya, wisatawan pasti selama COVID ini berkurang. Yang mungkin pergerakan wisatawan itu ada pasti dari domestik ya. Kalau nggak Jakarta ke Bandung ke Jogja dan sebaliknya. Kalau misalkan dari sisi challenge lainnya ya, karena pasti akan ada regulasi-regulasi yang diterapkan oleh pemerintah yang kita pun harus ikuti gitu. Misalkan kayak contoh kemarin ya, di luar protokol kesehatan yang memang harus diterapkan itu adalah aturan-aturan hotel tuh maksimum okupansi itu harus 30%. Oh iya. Nah, itu kan cukup struggling untuk para pelaku bisnis di hospitality industry ya. Jadi ibaratnya kita dari 30% okupansi itu harus bisa survive untuk operasional di dalamnya. Nah, itu yang memang challenge lainnya. Jadi selain memang orang-orangnya pun punya kekhawatiran terhadap COVID, takut untuk keluar, takut untuk datang ke area-area yang memang sering dikunjungi sama. Memang dari sisi rules yang dibuatnya pun juga jadi challenge juga nih, gimana caranya kita harus bisa tetap positif gitu. Semua orang masih struggling banget sih di zaman COVID kayak gini. Mungkin tadi kan kita bicara masalah struggling soal COVID juga gitu. Kita belum tahu nih pandemi ini kapan berakhirnya, mungkin bisa tahun ini, mungkin bisa tahun depan gitu. Ada nggak sih rencana khusus dari Bobobox ini untuk menghadapi pandemi yang belum tahu kapan gitu berakhirnya? Oke, kalau rencana khusus pasti harus ada ya, karena kan balik lagi di situasi kayak gini kita harus punya yang namanya business continuity plan. Jadi apa sih yang sebenarnya harusnya kedepannya kita fokusin sama pandemi? Yang pasti yang akan jadi fokus utama itu adalah gimana nanti kedepannya kita mencoba explore new market. Lewat apa? Lewat Bobobox Adventure. Jadi kita lagi develop satu entity baru. Yang dimana tujuannya adalah kita bisa mengajak nih orang-orang yang bingung gitu selama pandemi ini tuh harus beraktivitas kemana, mau liburan atau mau keluar dari rumah atau ya cari me time, Q time sama keluarga, itu bingung kemana. Itu yang bakal kita coba cari dan kasih solusinya. Itu adalah lewat si Bobobox Adventure.
Di situ akan ada beberapa lini produk ya, yang memang lebih banyak fokusnya adalah kita ada di area-area yang sifatnya wisata alam. Jadi yang pertama itu adalah cabin, yang kedua itu adalah van. Jadi untuk cabin itu sendiri yang akan jadi pilot project pertama kita adalah di Ranca Upas dan Cikole. Jadi di Ranca Upas itu Bobo cabin ini akan start, lalu di Cikole untuk project berikutnya gitu. Lalu nanti pun juga kita akan rilis juga untuk camper van ya, itu adalah Bobo van. Nah, spesifik infonya itu nanti bakal bisa digali lebih dalam sih di sosial media kita. Nah, cuma apa yang kita bakal explore di sini itu adalah melihat kebutuhan market yang memang sudah membutuhkan sebuah tempat untuk bisa ya UTM tadi ya. Cuma yang memang selama pandemi ini kita melihat ada behavior orang-orang tuh cenderung mencari area-area yang memang punya tempat terbuka. Dan area-area memang berhubungan dengan alam ya. Jadi mungkin untuk stress release-nya atau mungkin untuk ya mungkin di situ kita akan merasa lebih mendapat kenyamanan dan keamanan karena alam gitu kan. Jadi ya memang secara konsep yang bakal kita bawa itu lebih one with nature. Jadi ya angkatan-angkatan COVID lah gitu kan, angkatan-angkatan COVID yang masih kita cari ke depannya. Dan saya sendiri pun juga ketika kemarin melakukan perjalanan yang memang dicari adalah ya area-area memang sifatnya alam itu, dan itu cukup signifikan interestnya itu ketika topik ini berlangsung. Jadi yang bakal kita coba fokuskan dimulai dari sekarang itu adalah kita mulai coba explore new market seperti tadi gitu. Berarti salah satu produk terbarunya adalah Bobox Adventure ini. Tadi saya lupa nanya juga nih, berarti produknya dari Bobox ini apa aja selain tadi hotel kapsul, terus sekarang yang mau develop ini Bobox Adventure? Kita definisiin jadi dua kategori market ya. Jadi entity yang ada di dalamnya ini pun juga sebenarnya merespon market ini tuh kategorinya masuk kemana. Untuk Bobox kita mungkin nyebut market urbannya kita itu ada Bobox Hotel, lalu ada Bobox Bobo Living, itu adalah untuk konsep kos-kosan, lalu ada Bobo Express. Jadi Bobo Express itu yang dimana nanti kita ada di area-area publik gitu. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin teman-teman udah pernah lihat gitu dari sosial media kita, ya kita akan kerjasama sama MRT. Kalau misalkan dari market adventure itu adalah adanya Bobo Cabin, dan nanti produk satu lagi yang akan kita update gitu. Jadi secara total akan ada 5 produk. 5 produk. Saya juga baru tahu nih, karena saya dengarnya kalau Bobox itu pasti hotel kapsul, ternyata banyak ya produk-produk lain dari Bobox ini. Jadi balik lagi ke visi pertama kita sih, kita konteksnya itu adalah gimana caranya Bobox itu bisa menjadi solusi recharging, solusi istirahat gitu untuk siapapun, kapanpun, dimanapun gitu. Tujuan utamanya selain menjadi solusi itu adalah ya kita berharap bisa meningkatkan kualitas istirahat, kualitas hidupnya orang-orang gitu lewat tidur gitu. Dan kalau kita definisikan kata tidur itu tuh nggak melulu harus yang sifatnya hotel. Iya. Bahkan rumah pun juga bisa untuk tidur. Bahkan kita bisa tidur dimanapun kalau kita udah lelah gitu kan. Iya. Nah, yang kita kejar itu adalah gimana cara kita bisa jadi solusi tidur dimanapun gitu, kapanpun. Jadi ya ada hotel, ada kos-kosan, ada express tadi, terus ada cabin, dan ada yang satu lagi bakal kita sambil. Oke, berarti ternyata cukup luas juga ya jangkauannya si Bobox ini, gak cuma hotel kapsul. Kalau kayak gini saya baru kebayang, pantes Bobox ini bisa bersaing sih melawan kayak hotel kapsul yang lain, karena memang produknya sendiri nggak hanya hotel kapsul gitu, masih punya produk-produk lain yang memang dibutuhkan dan bisa jadi solusi untuk kebanyakan orang. Mungkin tadi kan rencana khusus ya soal COVID. Kalau prospeknya nih, kira-kira apa sih yang Bobox ini akan capai selain yang tadi Bobox Adventure untuk yang rencana karena COVID ini? Mungkin ada lagi prospek kedepannya yang memang ingin dicapai Bobox, atau target utama Bobox ini akan sampai kemana gitu? Kalau ngomongin grand vision masih berangkat dari visi kita tadi. Cuma mungkin kita
bakal start dari ya Pulau Jawa ya. Ya pasti ujungnya adalah gimana cara kita bisa ada di seluruh Indonesia gitu, sampai akhirnya menuju ke Asia, Southeast Asia, atau sampai ke go global lah ujungnya. Jadi kalau misalnya target utama kita tetap bisa jadi solusi itu nggak cuma di sini aja gitu, nggak cuma di Indonesia aja, tapi bisa di dunia pasti. Itu kalau misalkan kita ngomongin kita harus seperti apa. Tadi kita udah bicara banyak tentang Bubble Box ya, tentang produk apa aja yang ada di Bubble Box, keunggulannya apa, tantangannya apa, prospeknya seperti apa. Mungkin ini terakhir kali ya, karena kan ini saya yakin pasti teman-teman yang nonton di sini pasti mereka juga tertarik dengan dunia bisnis atau dunia startup. Mungkin bisa dikasih ini kali Kak, kayak tips atau apa sih harus dilakukan untuk kita yang pengen memulai startup, apalagi startup yang memang memiliki keunikan sendiri, startup yang memang berbeda gitu dari yang lain. Apa sih yang harus kita persiapkan dalam kita membuat startup? Tips-tipsnya kayak gimana? Oke. Sebenarnya nggak ada persiapan khusus ya, kayak nggak ada persiapan khusus. Oh, startup tuh kita tuh harus bisa A, bisa B, bisa C. Sebenarnya ya kalau misalkan dari perspektif saya sendiri ya, karena saya pun di sini berangkat dari hal-hal yang saya nggak tahu gitu. Bahkan definisi startup sendiri pun juga dulu saya nggak tahu. Intinya lebih ke attitude kita tuh gimana sih merespon situasi. Jadi ya komitmen yang pasti yang pertama, kita tuh bisa komit sejauh apa gitu. Kita bisa kuatnya kayak gimana, karena ketika kita memulai sesuatu tuh pasti nggak mudah gitu kan. Challenge tuh benar-benar bakal banyak banget, dan ketika kita udah lewatin tuh nggak mungkin beres, challenge-nya pasti ada challenge. Yang saya yang saya pelajari adalah mungkin saya 3-4 tahun kebelakangan dengan saya sekarang itu stress levelnya pun udah beda gitu. Jadi kita harus punya harus kuat secara mentality juga gitu, growth mindset yang pasti. Gimana sih cara ketika kita udah berhasil A bisa dua kalikan gitu hasil berikutnya. Gimana ketika kita nggak hasil tuh kita bisa dapetin what's went wrong and right-nya, terus next-nya kita harus gimana, developing mindset-nya tuh harus jalan juga. Karena kalau yang memang saya alami selama ini adalah struggling itu tuh painful, tapi ketika kita udah bisa lewatin ya alhamdulillah lah gitu. Itu yang memang pas ketika di bulan Maret sendiri pun juga saya percaya nggak percaya kan, oke ini beneran jalan, karena 6 bulan buat saya dari beres kuliah sampai pada akhirnya jadi itu tuh bukan waktu yang bentar gitu. Apalagi kan pertanyaan dari orang tua tuh satu, akan kerja gimana, kerjaan segala macam. Dan pada saat itu kita lakukan itu semua tuh masih di titik yang kita belum bisa dapat income karena masih develop gitu kan. Jangan ngeluh, ya boleh kita ngeluh sesekali 2 kali, cuma balik lagi sih, kita tuh mau nempatin kitanya tuh sampai mana gitu. Karena kalau misalkan ya mungkin kita boleh ngeluh, ya udah cukup aja pendem, ngeluh ke diri sendiri, tinggal gimana sih cara kita dari diri sendiri tuh menerima itu gitu, menerima situasi, dan udah tetap jalan. Gak mudah tapi bisa gitu. Jadi mindset sih yang paling penting sih. Mungkin pesan-pesan dari situ ya. Karena kalau misalkan persiapan dari yang lain, kalau kita ngomongin dari sisi ya komponen orang-orangnya kayak gimana, ya pasti tetap harus kompeten. Cuma kalau misalnya kita berangkat dari sesuatu yang kita nggak tahu, bukan berarti kita nggak bisa kayak gitu lah. Jadi kalau misalnya mungkin orang-orang di luar sana udah punya komunikasi lebih baik, jam terbang lebih baik segala macam, terus network yang lebih baik untuk membuat sesuatu bisa lebih cepat. Tapi bukan berarti kita ketika nggak punya apa-apa, ketika kita belum bisa apa-apa, nggak bisa juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang mungkin lebih banyak ke personal mindset ya. Kayak gitu.
Berarti memang harus membangun diri kita ketika kita kayaknya nggak cuma bisnis kali ya, apapun itu harus apapun. memang punya mental yang kuat, harus punya komitmen, bisa memposisikan diri kayak tadi Kak Kois bilang, bisa kuat misalnya kayak ketika ada tantangan harus bisa problem solving masalah apa yang harus solusi apa yang harus dilakukan ketika ada masalahnya kayak gitu, dan membangun mindset dalam diri ya intinya. Nah Kak Kois, kita punya satu khas di ngobrol di kelas ini adalah kita akan menanyakan rekomendasi siapa nih yang selanjutnya bakal diajak ngobrol lagi, karena kita masih bakal ngundang banyak orang dan masih pengen ngobrol lebih banyak lagi. Kira-kira Kang Kois punya nggak nih siapa sih rekomendasi yang enak dan seru gitu buat kita ajak ngobrol? Oke, Hendy mungkin ya. Jadi Hendy ini tuh teman di SMA. Terakhir sudah lama banget ketemu, mungkin sekitar setahun atau 2 tahun ke belakang ya. Kalau nggak salah sih 2 tahun ke belakang, karena sebelum COVID yang saya ingat. Info terakhir yang saya dapat tuh terakhir tuh dia buka coffee shop. Karena ini kalau nggak salah namanya karena mungkin bisa coba chit chat sama Hendy. Boleh Kayak nih. bakal seru, mungkin dia punya unique experience lainnya. Oke, boleh nih sarannya. Mungkin selanjutnya kita bakal ngobrol sama temennya Kang Kois yang namanya Kang Hendy yang punya coffee shop Kanai. Terima kasih Kang Hendy lagi lah. Kang Kois untuk informasinya. Nanti mungkin bisa kita undang Kang Hendy untuk ngobrol selanjutnya di ngobrol di kelas bersama. Mungkin segitu untuk episode dari program ngobrol di kelas hari ini. Terima kasih Kang Kois sudah share tadi, banyak banget yang kita dapetin, terutama tentang startup, gimana susahnya untuk membangun startup. Tapi ketika tadi mungkin tadi dibilang struggling is pain, tapi memang ketika kita sudah mendapatkan hasilnya itu bisa sesuatu yang jadi disyukuri, luar biasa kayak gitu. Terima kasih sekali lagi Kang Kois untuk waktunya. Kita bertemu lagi nanti di episode selanjutnya. Dadah, tetap nonton ngobrol di kelas bersama.